Siapakah sesamaku? Bacaan diambil dari Galatia 5 ayat 1, 13 sampai 18. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlainan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum kedua dari Taurat yang tidak lepas dari hukum pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kata sesamamu, apa maksudnya? Saudara sekandung, saudara seiman. Yang dimaksud dalam perjanjian lama, saudara adalah yang sebangsa dan seiman. Tuhan Yesus datang tidak menghapus hukum tersebut, tetapi memperbaharuinya menjadi mengasihi sesamamu manusia dalam arti lebih luas adalah semua manusia. Kita belajar dari Yesus untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Namun, manusia seringkali mencintai dirinya sendiri. Kasih itu hanya ditunjukkan pada orang yang baik kepadanya saja. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi juga orang-orang yang membenci kita. Dalam konteks ini, saya mau bercerita. Saya mempunyai 6 saudara sekandung, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu kakak laki-laki mempunyai istri yang sangat jelas memperlakukan saudara suaminya dengan perbedaan, timpang dan pilih kasih.
istrinya membawa banyak harta suaminya untuk saudaranya sendiri berupa ekonomi dan perhatian. Sedangkan dengan saudara suaminya, dia menghindar dan tidak mau mengakui bahwa saudara suami sebagai saudaranya. Dalam hal ini, kata saudaramu manusia, dengan cerita di atas, dalam lingkup kecil di sebuah keluarga pun ada terlihat perbedaan dan diskriminasi. Rasul Paulus menulis, janganlah kita saling menggigit dan menelan, supaya kita jangan saling membinasakan. Hiduplah dari roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kecenderungan keingin daging adalah salah satunya keegoisme, mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain yang tidak disukai sebagai musuh dan perlu dihindari. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa pandangan mengenai sosok saudara itu sangatlah luas. Kerukunan dan persatuan adalah salah satu bentuk mengasihi sesama. Kita membutuhkan semua orang, bukan hanya keluarga dan yang baik kepada kita, tetapi semua orang yang kita temui. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Pandangan inilah yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa saudaramu manusia dapat diperhatikan sebagai saudara kandung, saling mengasihi dan menghargai, bahwa kasih Allah untuk semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah hati kami untuk selalu menghargai dan mengasihi sesama kami dengan hati lembut dan tidak congkak. Amin.